Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ikhwan Hadi, kelas 12 Agama 1 dalam Mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam, akan menjelaskan materi tentang sejarah Kerajaan Demak, yang dimana Kerajaan Demak ini adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Dan Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya ia adalah seorang adipati di Bintoro, Demak. Raden Patah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Baiklah, langsung saya akan menjabarkan satu persatu dari sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Tahun 1478, Majapahit ambruk di Kerajaan Kediri. Pada tahun 1536 dikalahkan oleh Sultan Demak. Jadi berdirinya Kerajaan Demak ini dikarenakan atau disebabkan oleh Sultan Demak yang mengalahkan Majapahit di Kerajaan Kediri pada tahun 1536 sehingga menguasai daerah pesisir utara Pulau Jawa, bagian barat ke Sumatera sampai Sumsel dan Jambi, serta arah timur sampai Penarukan Jawa Timur. Dan yang kedua adalah geografi Kerajaan Demak. Pada suatu peristiwa, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, yaitu Sunan Ampel yang berada di Surabaya, agar merantau ke daerah ke arah barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh Gegalah Wangi. Dalam rantauannya itu, Raden Patah sampai ke daerah rawa di tepi selatan Pulau Murio, yaitu rawa-rawa besar yang menutup laut, atau lebih tepat selat yang terdapat di antara Pulau Murio dan daratan Jawa Tengah. Disitulah ditemukan Gelagah Wangi yang tempat perawaan, kemudian nama itu menjadi Demak hingga sekarang. Dulu Demak terletak di tepi laut, tetapi sekarang jaraknya dari Laut Jawa akan ada sekitar 30 km. Demak berdiri sebagai kota terletak di tepi Sungai Tuntang yang airnya berasal dari rawa Pening di dekat Ambarawa. Di sebelah barat Purwodadi nampak Gunung Prawoto, sebuah tonjolan darat semacam semenanjung yang bantuannya terdiri atas nampal pegunungan Kandeng Tengah. Letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun dari Semarang. Melalui Demak, perahu dapat berlayar sampai pertanian. Selat yang memisahkan Jawa Tengah dari Pulau Murio pada masa itu cukup lebar dan dapat dilayani dengan leluasa, sehingga dari Semarang melalui Demak, perahu dapat berlayar sampai Rembang. Baru sejak abad ke-17, selat tadi tak dapat dipakai sepanjang tahun. Dan yang ketiga adalah perniagaan laut dan wibawa Demak di seberang. Pada abad ke-16, Demak diduga menjadi pusat penyimpanan beras hasil pertanian dari daerah-daerah di sepanjang Selat Murio. Demak juga berdaulat atas Selat Murio. Di Jepara menjadi persinggahan karena pelabuhan cukup baik dan aman terhadap gelombang besar, karena terlindung oleh 3 pulau yang terletak di depan pelabuhan. Bandar-bandar di sepanjang pantai utara Jawa, yakni Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Rembang, Juwana, dan Jepara maju dengan pesatnya karena menghubungkan daerah-daerah rempah-rempah di Indonesia Timur dengan pasar niaga Malaka. Ekspor beras dan bahan pangan lainnya ke daerah-daerah di sekitar Selat Malaka dan Indonesia Timur penting sekali. Sudah berhasil berdiri, Demak menjadi pengekspor tunggal hasil beras di daerah lautan Nusantara, sehingga
Semarang kemudian dijadikan kota pelabuhan, pintu masuk ke ibu kota Demak. Semarang disiapkan menjadi pelabuhan yang menguasai lalu lintas perdagangan di Laut Jawa dan Lautan Nusantara bagian timur. Semarang yang strategis sebagai pusat perniagaan, yaitu negara Islam Demak menghadap ke Laut Jawa, sedangkan di belakangnya terbentang tanah pertanian yang amat subur dengan hutan jati yang sangat lebat. Letak seperti inilah yang menguntungkan untuk menjadikan Demak suatu negara maritim yang menguasai lautan Nusantara. Dan daerah pedalaman Jawa Tengah sekitar Gunung Merapi sampai Merbau termasuk daerah Pengging, daerah yang menempati lereng selatan dan tenggara Gunung Merapi dalam abad ke-15 masuk kekuasaan Pengging, yang sekarang ini mencangkup wilayah Kabupaten Klaten. Secara geografis, di situ semua air sungainya mengisi bawah Bangawan Solo yang bermuara di Laut Jawa. Awal abad ke-16, wilayah kedaulatan Kerajaan Demak diperluas ke barat dan timur, khususnya yang ke barat bertalian erat dengan penyebaran agama Islam dan peradaban Jawa termasuk bahasanya. Dan yang terakhir adalah runtuhnya Kerajaan Demak. Ketika dalam abad ke-17 endapan lumpur di Selat Murjo sudah cukup mendangkalkannya dan lambat laun mematikan pelabuhan Demak. Terjadi peperangan di mana pihak Demak menderita kekalahan sehingga raja bersama pengikutnya terpaksa mengungsi ke seberang. Dan itulah sedikit sejarah tentang Kerajaan Demak dari awal berdirinya sampai runtuhnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.